Vivat cor Jesu per cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui Bunda Maria. Saudari-saudara yang terkasih dalam hati kudus Yesus, salam jumpa dalam resi renungan singkat Dehonian hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dalam resi hari ini. Semoga hati kudus Yesus merajai hati kita semua. Amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita bertemu kembali dalam renungan singkat hari Sabtu 11 Maret 2017. Marilah kita membuka hati kita untuk mendengarkan sabdanya yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, dalam masa Prapaskah ini lagi-lagi kita diingatkan dan terus diingatkan pada ajaran khas sebagai pengikut Kristus, sebagai ajaran yang utama dan terutama, yaitu mengasihi. Ajaran Yesus ditulis dengan jelas pada perikop ini demikian. Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mendoakan mereka yang menganiaya kita itu tidak mudah. Mungkin bentuk penganiayaannya juga macam-macam. Ada yang mungkin menganiaya mental, bisa juga dengan tindakan-tindakan fisik, namun dapat pula dengan menyerang akal budi kita dengan kata-kata. Kata-kata pun bisa beraneka ragam. Kata-kata yang mungkin mencerca dan menghina-hina, namun ada pula kata-kata penganiayaan dengan dalih kesucian, kata-kata penganiayaan dengan dalih penghayatan keutamaan, atau kata-kata penganiayaan dengan dalih dengan tujuan yang luhur dan suci, dan sebagainya dan sebagainya. Mampukah aku mendoakan mereka? Mari kita terus berjuang untuk itu. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi anak-anak Bapa, kita harus melaksanakan ajaran tersebut. Jelas bahwa kita diminta berbuat baik kepada semua orang, entah orang itu punya maksud baik atau tidak. Apapun deh, pokoknya berbuat baik sehingga kita menjadi sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Lalu bagaimana caranya? Saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita diciptakan baik adanya. Kita diciptakan secitra dengan Allah, dan Allah adalah kasih, Allah adalah baik. Kalau kita berbuat baik, ya mari kita berjuang untuk selalu berbuat baik. Ketika kita mau berbuat baik terhadap orang lain, namun kita menaruh curiga dengan orang lain dengan berpikir, jangan-jangan orang itu jahat sama aku, jangan-jangan orang itu nanti akan mengkhianati aku, jangan-jangan orang itu hanya akan mengadu domba, jangan-jangan orang itu akan membunuh aku dari belakang, dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kita bisa batal untuk berbuat baik karena kita sudah berpikir tidak baik terhadap orang lain. Ketika kita berbuat baik, yang perlu kita persiapkan adalah kita memupuk iman kita, yaitu apapun yang terjadi, kita yakin
bahwa Tuhan punya jalan dan Tuhan pasti akan menolong kita. Apapun, ya sekecil apapun, kita tetap beriman bahwa Tuhan Allah akan membantu kita dan tidak akan membiarkan kita dalam keterpurukan, dalam masa-masa yang mungkin menggoncangkan atau sesuatu yang membuat kita menjadi semakin jatuh dan jatuh. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita berjuang untuk berbuat baik kepada siapa saja. Mari kita mulai saat ini sebagai perwujudan tobat kita. Itu bisa kita implementasikan dalam hidup harian kita dan dalam tindakan yang biasa, namun akan memberikan daya luar biasa bila dilandasi dengan kesadaran bahwa kita mau mengasihi karena kita telah dikasihi oleh Allah terlebih dahulu. Misalnya niat saya akan mengasihi meskipun saya tahu dan saya merasa bahwa orang tersebut sangat membenci, dan kebenciannya mungkin sering diungkapkan secara nyata atau terlihat vulgar. Tetapi kita tetap berusaha untuk tetap baik terhadap saudara atau saudari kita itu, dan kita tak memberikan muka yang baik. Walaupun mungkin orang tersebut memberikan muka yang jelek atau mengubah wajahnya yang cantik menjadi wajah yang serigala, namun kalau kita tetap mempunyai niat yang baik, kita akan mampu untuk tersenyum dan kita akan mampu untuk berbuat baik apapun itu, karena kita yakin bahwa Dia juga dikasihi oleh Allah dan Dia juga berjuang untuk tetap berbuat baik terhadap kita dan terhadap semuanya. Marilah kita tetap berjuang untuk menjadi sempurna, karena Bapa menghendaki sempurna seperti Bapa adanya. Mari kita mulai lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.